kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Baiklah, izin bertanya Bapak, dengan Bapak siapa? Saifuddin, Mbak. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Susilo. Baiklah, di sini izin bertanya, di sini dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Sibli. Pekerjaan Bapak sebagai apa? Wirausaha, wira swasta lah. Pekerjaan Bapak saat ini apa Pak? Pekerjaan saya sebagai driver Trans Semarang. Masya Allah. Oke, Mas Ibli, sekarang kesibukan Mas Ibli di sekolah atau mahasiswa bekerja? Paling mahasiswa ya di perkuliahan. Oke. Apakah sebelumnya Bapak tahu ideologi negara kita itu apa? Pancasila. Kenapa kok Pancasila itu menjadi ideologi bangsa Indonesia? Itu kan termasuk bagian dari kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut saya pribadi, semua warga negara Indonesia, siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun kondisinya, apapun situasinya, harus bisa berpegang teguh kepada ideologi bangsa Indonesia tersebut. Dan juga tidak cuma dipahami tentang tekstual saja, secara tekstual juga harus dipahami, secara praktek mengamalkannya harus dipraktekkan. Karena sekarang banyak sekali bangsa Indonesia itu tentang apa, arti apa, makna Pancasila yang sesungguhnya itu kurang begitu memahami. Bahkan bukan hanya kurang, tapi tidak memahami apa itu pentingnya Pancasila, karena di situ dasar-dasar yang sangat mengikat, mempersatukan kebangsaan kita, ketuhanan, itu sangat sangat bagus sekali. Tidak ada di dunia ini yang punya dasar negara seperti di Indonesia, Pancasila. Jadi saran saya, wajib, khususnya ya semua warga bangsa Indonesia wajib memahami tentang arti Pancasila dan harus mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus diberikan pembelajaran seperti di sekolah-sekolah, kayak dari TK, PAUD, dari SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Sebab malah yang sangat rawan itu di perguruan tinggi. Biasanya di perguruan tinggi banyak penyusup-penyusup yang akan tidak menggunakan Pancasila, akan istilahnya menggunakan ideologi-ideologi yang radikal, malah seperti itu. Jadi bangsa Indonesia jangan sampai seperti itu, lepas dari ideologi Pancasila dan dasar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Ini sebelumnya saya mau mewawancari Bapak. Apakah sebelumnya Bapak sudah tahu dasar-dasar negara kita? Negara kita Pancasila. Baik. Oke, sebelumnya apakah Mas tahu apa itu ideologi negara kita? Pancasila. Baiklah Bapak, dalam Pancasila itu terdapat isinya, salah satunya yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua itu mengandung nilai kemanusiaan. Pendapat Bapak apa nilai kemanusiaan itu sendiri? Oke, akan saya sedikit jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Di dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu tersebut, kita urai satu dulu kemanusiaan. Kita itu hidup di Indonesia itu harus saling hormat menghormati.
saling mencintai. Itu untuk kita bicara tentang kemanusiaan. Untuk yang kedua, yang adil dan beradab. Ketika kita berbicara adil, bahasa adil itu tidak harus sama. Maknanya apa? Ya, semua warga ataupun bangsa Indonesia itu berhak untuk menikmati apa yang menjadi sebuah perjalanan hidupnya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Yang maksud sekarang materi yang beradab. Tapi perjalanan hidup manusia itu ya harus sopan, harus santun, harus beradab, harus saling menghargai antar sesama, antar umat beragama, entah itu ras apapun golongannya ataupun itu suku bangsanya, itu kita harus saling menghargai. Kalau kita sudah bisa saling menghargai, otomatis di situ tidak akan ada bahasa saling membenci sesama bangsa Indonesia. Dan untuk yang selanjutnya, ketika berbicara yang tadi tentang keadilan, ya kita bicara keadilan itu harus pemerintah itu mempraktekkan keadilan itu betul-betul yang sesungguhnya adil seadil-adilnya, tidak hanya berhenti di dalam tekstual tadi. Praktekkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Sampai sekarang di masyarakat bawah itu masih banyak yang merasakan keadilan itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, apalagi di bagian Indonesia yang terluar sana. Di sana saya itu sangat mengerikan tentang pembangunannya, SDM-nya, kerukunannya, kemanusiaannya. Itu pemerintah harusnya turun ke bawah untuk memberikan sosialisasi, mendampingi kepada masyarakat lapisan yang bawah yang termarginalkan, khususnya di bagian yang terluar. Kalau di dunia itu terdepan. Begitu kira-kira untuk praktek mengimplementasikan dengan sila yang kedua tersebut. Begitu. Nah, kan di Pancasila sendiri kan ada salah satunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Bapak sendiri tentang kemanusiaan itu seperti apa? Ya, saling menghargai sesama manusia dan saling memanusiakan manusia. Oke, baiklah. Untuk dari Pancasila itu sendiri ada Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila kedua itu mengandung nilai kemanusiaan. Apakah Mas tahu tentang nilai kemanusiaan itu sendiri? Ya, menurut saya nilai kemanusiaan itu adalah nilai yang harus menghargai harkat dan martabat setiap manusia dan juga saling menghormati sesama manusia. Selanjutnya, akhir-akhir ini atau banyak kasus-kasus terjadinya perundungan atau bullying Bapak di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang kasus-kasus bullying yang terjadi di pendidikan Indonesia saat ini? Oke, kita berbicara tentang bullying. Itu berawal dari sifat ego yang tinggi. Sebabnya apa? Bagi generasi penerus bangsa Indonesia harus belajar tentang akhlakul karimah. Kalau manusia itu sudah punya akhlak, punya adab, punya sopan santun, saling menghargai, dia tidak akan punya rasa membenci kepada teman-temannya. Makanya saran saya, bukan saran ya, kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, dengan banyak kasus bullying di sekolah tersebut, ya paling tidak di dalam sekolah itu kan sudah diberikan teori, harus praktek, unggah-ungguh sopan santun, budi pekerti. Cara bahasanya wong Jawa itu kalau lewat depan orang sepuh itu menghargai amit-amit, nyuwun sewu. Itu salah satu bentuk akhlakul karimah yang tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita sebagai insan manusia itu saling menyadari tadi, saling menghargai tadi. Kalau sudah timbul saling menghargai, tidak mungkin akan terjadi sebuah kasus bullying ya. Bullying tersebut, sebab terjadinya kasus bullying tersebut bukan karena apa? Karena manusia ataupun generasi sekarang itu
nyuwun sewu, banyak yang tidak tahu adab sopan santun. Jadi tergantung apa terjadilah sebuah kelompok-kelompok geng-gengan. Contohnya seperti itulah kalau saya lihat berita-berita di TV tersebut. Hal-hal itu disebabkan apa ya? Karena tadi tentang pembelajaran akhlakul karimah tersebut kepada penanaman dalam jiwa kesadaran berakhlakul karimah yang baik itu nyuwun sewu kemungkinan masih kurang. Begitu untuk tentang terjadi kasus bullying. Bullying itu sangat tidak baik karena apa? Mengedonkan mental anak yang dibully. Itu sekolah harus mencegah dan aparat-aparat yang lainnya juga ikut berkontribusi untuk memberikan pemahaman, bersosialisasi tentang hal-hal kasus bullying tersebut. Marah kan sekarang terjadi tawuran di mana-mana. Itu sifat-sifat yang tidak terpuji karena apa? Tidak punya dasar akhlakul karimah yang baik. Seperti itu, kira-kira itu menurut pemahaman saya begitu. Baik Bapak. Ini kan lagi marak nih Pak, tentang kasus bullying atau perundungan di tingkat SD, SMP, SMK maupun di dunia perkuliahan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya seharusnya ditindaklanjuti dan diserahkan pada orang tuanya apa gurunya. Seperti itu Pak. Baik Pak. Akhir-akhir ini kan Mas banyak terjadi kasus-kasus bullying yang dimana terjadi di SD, SMP, SMK, bahkan di perguruan tinggi, kuliah seperti kuliah itu Mas. Menurut pandangan Mas itu gimana itu ya? Oke, menurut saya sendiri kasus-kasus bullying itu sangat tercela. Sekolah atau perguruan tinggi juga seharusnya tempat untuk mencari ilmu ya. Dan tidak seharusnya tempat seperti itu dan perguruan tinggi digunakan untuk bullying atau perundungan. Pertanyaan terakhir, apa sih tindakan yang harus dilakukan agar generasi muda saat ini itu bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan serta agar tidak terjadi kasus bullying atau perundungan? Oke, akan saya jawab satu demi satu. Dari kecil, di dalam lingkup yang kecil saja kita harus belajar dari keluarga. Keluarga itu seorang ayah dan ibu itu memberikan contoh. Yang pertama tentang apa tadi? Kemanusiaan ya? Ya. Kemanusiaan tadi. Jadi intinya gini, diajari toto kromo, boso dulu dengan orang tua, lingkungan, masyarakat sekitar dulu untuk belajar toto kromo, unggah-ungguh budi pekerti sopan santun. Seperti itu langkah-langkah untuk tentang biar tertanam pondasi dasar dari kecil dulu. Pondasi dasar tersebut sudah tertanam dalam jiwa, diulang-ulang dengan kebaikan itu diulang-ulang terus sampai tumbuh kembang dari anak remaja dan dewasa. Di situ akan timbul kesadaran bahwa insan diciptakan ataupun manusia diciptakan di dunia itu sebetulnya untuk saling menghargai tadi antar sesama manusia, antar satu dengan yang lain. Untuk yang berikutnya, materi pencegahan supaya tidak terjadi bullying lagi. Ya tadi tidak akan terlepas dari magayutan ataupun berkesinambungan tentang akhlak tadi dari lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga paling tidak kalau anak itu seandainya dikenakan dengan kesadaran kemanusiaan, lingkungan dengan perilaku yang baik, sopan santun, orang tua menegur, guru juga memberikan bimbingan secara teori, anak juga orang tua memberikan pemahaman kepada anak dan seterusnya, membatasi dalam pergaulan biar tidak terlalu bebas dalam pergaulannya. Ya insya Allah anak-anak generasi akan datang itu bisa terarah. Kuncinya satu, dalam lingkup keluarga dan lingkungan terkecil tersebut, lingkungan masyarakat itu akan mempengaruhi. Apalagi kalau seandainya anak itu bisa dimasukkan dalam pondok pesantren. Sebodoh-bodohnya orang mondok di pesantren itu pasti akhlak itu dia punya, tapi nyuwun sewu, kalau yang pendidikannya kurang di situ ya kemungkinan di situ juga akan berkurang. Makanya dari lingkup keluarga masuk kepada materi tentang kepada
di pondok-pondok pesantren itu di situ akan diajarkan dalam ilmu praktek, bukan hanya teori saja, prakteknya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk wawancara. Ya, sama-sama, semoga bisa sedikit pendapat kecil ini bisa memberikan motivasi ataupun khususnya bagi pribadi saya dan keluarga kami dan seterusnya untuk bermanfaat untuk sesama manusia. Terima kasih. Terus harapan Bapak agar generasi muda saat ini bisa menerapkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi bullying atau perundungan, itu seperti apa? Harapan saya menanamkan moral di lingkungan sekitar. Oh iya Mas, untuk kasus-kasus seperti itu pendapat Mas sendiri untuk mencegah kasus-kasus bullying sendiri itu gimana? Menurut saya ya, tindakan yang harus dilakukan adalah kita harus menciptakan lingkungan yang sehat di sekitar kita dan juga saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Paling itu aja. Oke Mas, makasih untuk